Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Ya, setelah agak sekian lama ya, mungkin ada sekitar semingguan ya dari Bahas Produk ini. Dan kini hadir lagi Bahas Produk kali ini akan membahas seputar produk-produk yang kembali reborn ataupun yang bereinkarnasi di pasaran, karena memang banyak sekali ya produk-produk yang hilang kemudian hadir lagi di pasarannya. Sebelumnya ditarik dari peredaran dan kemudian hadir lagi di pasaran. Dan ini sebelumnya sudah saya bahas di Kaskus ya. Itu dalam bentuk tulisan sudah saya bahas juga. Ini berawal dari adanya beberapa produk yang hadir kembali di pasaran ya, mengingatkan kembali pada produk-produk lama yang telah hilang. Lantas produk apa sajakah itu? Oke, langsung saja ke yang pertama, itu ada Sarimi Puas ya. Ini adalah produk baru dari Sarimi yang hadir di tahun 2021 ya. Hanya satu rasa yang ditawarkan untuk sementara waktu ini, yaitu rasa fried chicken ya, rasa ayam crispy. Produk Sarimi Puas ini mengingatkan pada produk dari Sarimi besar yang dulu pernah ada di pasarannya. Bagi yang belum tahu, produk Sarimi yang dulu itu ada 3 varian ya, yang Sarimi biasa, terus Sarimi besar, dan juga Sarimi ekstra ya. Yang 2 disebut terakhir itu sudah tidak diproduksi lagi ya. Yang ada sekarang itu ada Sarimi biasa, terus Sarimi isi 2, Sarimi gelas, dan juga yang terbaru ya Sarimi Puas. Itu merupakan reinkarnasi atau pembuatan ulang dari Sarimi besar ya. Kalau Sarimi besar itu produknya rasanya umum, ada ayam bawang dan sebagainya. Kalau yang ini memang agak beda ya, jadi produknya anti mainstream sedikit ya, rasa fried chicken. Meskipun memang ada produk-produk yang sejenis yang serupa, misalkan dari mie sukses itu ayam kremes, terus juga yang Sarimi Sido juga ada kalau saya yang rasa ayam kremes ya, agak-agak mirip tapi beda ya, rasa fried chicken. Untuk segi rasanya memang lumayan mantap ya dari Sarimi fried chicken ini. Untuk dari segi bumbunya begitu gurih dan kriuk-kriuknya begitu mantap. Untuk rebon dari Sarimi ini bisa dibilang cukup memuaskan ya, baik dari segi rasa maupun dari segi produknya. Ya, ukuran mie-nya kurang lebih hampir sama ya. Kalau yang Sarimi besar itu 101 gram, kalau yang Sarimi Puas ini 100 gram ya. Pas saya lihat, dicek ya. Mas, itu bisa dicek ya di review produk lama, itu dicek ya, di playlist ya, bisa dicek dari Sarimi Puas itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu ada Nabati Chocolate Coated Wafer ya. Ini produk dari Nabati. Bisa dibilang ini adalah produk lama yang sudah ada di pasaran ya, tapi sempat menghilang dari peredaran ya. Ini produk Nabati Chocolate Coated Wafer ini ya, merupakan wafer yang bersalut coklat. Dulu wafer Nabati ini memang ada ya. Waktu itu masih harga Rp100. Wafernya juga sama, bersalut coklat ya. Kalau dulu Rp100, sekarang harganya Rp1.000. Cukup menarik memang dari wafer Nabati yang satu ini. Untuk segi rasanya memang lebih mantap yang sekarang. Kalau dulu coklatnya itu agak-agak tipis, kalau ini agak-agak tebal. Terus dari segi coklatnya lebih mantap yang sekarang. Dan ini cukup menarik ya, dari Nabati ini membuat kembali produk wafer bersalut coklatnya dengan kemasan yang kekinian. Tertera di kemasannya bahwa wafernya itu sejak 1993. Memang sudah lama banget ya. Itu menemani waktu kecil ya. Modelnya rentengan dulu ya. Sekarang modelnya agak panjang gitu wafernya. Dan terakhir ada model baru ya dari Nabati ini, yaitu Nabati wafer coklat kelapa. Itu juga tak kalah mantap dengan yang wafer bersalut coklat ya, yang dari Nabati itu. Kalau yang warna yang itu ya, yang dari Nabati coklat coated wafer itu warnanya merah. Kalau yang
nabati wafer coklat kelapa itu warnanya biru ya. Itu bisa dicek juga di review produk ya, bisa dicek, itu sudah saya review juga dari nabatinya. Rasanya memang mantap ya, menurut saya lebih enak yang sekarang ya dari yang nabati coklat coated wafernya. Selanjutnya yang ketiga ada kopi ayam merak ya. Kopi ayam merak ini sudah lama, sejak tahun 1936 dan sekarang masih ada ya, kalau nggak salah brandnya itu sekarang dimiliki oleh Mayora kalau nggak salah ya. Dari Merak ini kalau nggak salah itu sebuah perjanjian menggunakan brandnya ya, kopi ayam merak ya. Sekarang masih ada di pasaran, di online juga masih ada ya kopi ayam merak. Memang peredarannya sempat menghilang beberapa saat, kemudian hadir lagi ya, sekitar tahun 2012 atau 2013 ya, muncul lagi kopi ayam merak dengan iklannya hadir di televisi ya. Itu dari kopi ayam merak ya. Selanjutnya ada yang keempat, itu dari Wals Pineta ya. Es krim yang satu ini memang dulu begitu ngetren banget ya, cukup terkenal dan populer di tahun 90-an. Namun sayangnya peredaran es krim ini hilang di pasaran begitu saja. Sampai-sampai ada yang merasa kehilangan dengan es krim yang satu ini karena belum pernah coba ya. Itu sempat viral di internet, hingga dari pihak yang membuat es krim Wals Pineta ini membuat kembali produk Wals Pineta edisi yang model sekarang. Hanya saja mungkin sebagian orang mengeluhkan bahwa Wals Pinetanya tidak seperti yang dulu. Tapi setidaknya mungkin bagi sebagian orang ini mengobati kerinduan tentang Wals Pineta yang dulu sempat hilang dan kini ada lagi di pasarnya. Sekarang masih ada sejak tahun 2020 dari Wals Pinetanya. Selanjutnya yang kelima itu adalah mie goreng rasa kuah ya. Sebelumnya saya menyebutkan nama brandnya, sekarang kali ini ada segi produknya ya, jenis produknya. Ini mie goreng rasa kuah ini pertama kali dipopulerkan oleh Supermie dengan 3 varian rasa. Pertama ada Gobang, goreng ayam bawang. Terus ada Gokar, goreng kari, dan juga Goso, goreng soto. Ada 3 varian rasa. Namun sangat disayangkan kemudian beberapa tahun produknya hilang di pasaran. Dan sebagai gantinya muncul dari Indomie ya, dengan model mie goreng rasa kuah. Hanya ada 2 rasa yang ditawarkan. Pertama goreng ayam bawang, dan kedua ada goreng rasa soto, tanpa ada yang goreng rasa karinya. Sangat disayangkan ya tidak muncul yang rasa karinya. Tapi setidaknya yang 2 itu masih ada di pasaran hingga kini meskipun beda brand. Tapi masih dari satu perusahaan yang sama, karena Indomie dan juga Supermie ini merupakan brand dari Indofood. Selanjutnya yang keenam adalah minuman bening berperisa buah. Ini dulu produknya dibuat oleh Aqua. Nama produknya Aqua Splash of Fruit ya, dengan 2 varian rasa yang ditawarkan kalau nggak salah ya. Itu ada di tahun 2004 ya, diperkenalkan oleh Aqua produknya, namun sangat disayangkan kurang diterima oleh masyarakat ya. Mungkin itu bisa jadi karena segi promosinya yang kurang ataupun produknya yang saat itu kurang menjual, hingga produknya ditarik dari pasaran dan digantikan dengan Aqua Maison yang dirilis di tahun 2005 yang saat itu menuai sukses besar dibandingkan pendahulunya. Dan untuk produk minuman bening berperisa buah ini kembali muncul di pasaran Indonesia di tahun 2017 ya, dengan produk dari Good Mood. Good Mood ini produk dari Suntory ya, Suntory Garuda ya, kerjasama dengan Garuda Food kalau nggak salah ya. Itu bisa dicek di internet kalau nggak salah, itu kerjasama Suntory dan Garuda. Jadi Suntory Garuda perusahaannya ya. Itu memang tak jauh beda dengan dari Aqua Splash of Fruit, minuman bening dengan berperisa buah. Namun untuk dari Good Mood ini sampai sekarang masih bertahan di pasaran ya, dari minuman bening berperisa buahnya. Ya, untuk dari Aqua sendiri, Aqua Maison kalau nggak salah pernah buat juga ya dalam bentuk Maison Press In. Ini juga agak-agak mirip dengan Aqua Splash of Fruit ya, tapi kalau nggak salah ditarik lagi dari pasaran ya, dari Aqua Maison Press In ini, karena sampai saat ini saya belum melihat lagi Aqua Maison ya, Maison Press In nya.
Dulu memang Maison ini namanya adalah Aqua Maison, kemudian berganti nama menjadi Maison ya. Yang sangat disayangkan ya, dari Maison Press ini sudah tidak diproduksi lagi ya sepertinya, karena tidak ada di pasaran. Selanjutnya yang ketujuh ada nasi instan. Dulu di tahun 2000-an ya, 2000 awal itu ada Tara Nasiku. Tara Nasiku ini merupakan nasi instan ya, modelnya bermacam-macam, ada nasi uduk, terus ada nasi goreng dan sebagainya. Itu bisa dicek di internet ya. Kalau nggak salah di Bahas Produk juga dibahas jenis-jenis dari Tara Nasiku itu sendiri ya. Cek ya, bisa dicek di Bahas Produk lama, itu ada. Terus dari produk nasi instan ini ya, yang dibuat Tara Nasiku ini tidak lama di pasaran karena produk Tara Nasiku kurang diterima oleh masyarakat, dan mungkin masyarakat pun komplain ya dengan produk Tara Nasiku ini. Di iklannya katanya pemasakannya tidak ribet, namun kenyataannya ribet ya, terlihat ribet gitu. Jadi makanan nasi sendiri di Indonesia itu identik dengan makanan pokok, sedangkan menurut Tara Nasiku, nasi merupakan makanan snack, sehingga dari Tara Nasiku ini akhirnya ditarik dari pasarannya karena gagal meraih hati masyarakat, hingga diganti oleh produk lainnya. Produk yang membuat produk serupa adalah dari Garuda Food nasi instan. Itu di pertengahan 2000-an itu ada Garuda Food nasi instan. Nasibnya juga sama, tidak berhasil di pasaran, dan akhirnya produknya hilang di pasaran. Untuk produk nasi instan di Indonesia saat ini belum ada lagi, karena bisa dibilang tidak menarik ya di pandangan masyarakat Indonesia tentang nasi instan ini. Sedangkan untuk produk lain seperti yang modelnya agak mirip itu model bubur instan seperti Super Bubur atau Buburia, saat ini masih bisa bertahan karena memang bubur itu merupakan lebih tepatnya sebagai makanan pengganti. Jadi sebenarnya sebuah pengganjal lapar ya. Jadi sehingga yang model bubur instan ini masih bertahan di pasaran, berbeda dengan nasi instan yang gagal di pasaran ya, meskipun telah dipasarkan oleh dua perusahaan yang berbeda. Menarik untuk dinantikan apakah akan ada lagi model nasi instan di kedepannya di Indonesia. Apakah ada lagi brandnya? Kita tunggu saja seperti apa perkembangan kedepannya di perkembangan produk Indonesia kedepannya. Selanjutnya yang ke-8 ada mie instan kuah kari kental. Ini dulu pas pertengahan 2000-an ada mie kare ya dengan kuah kari kentalnya. Menurut saya itu enak sekali. Itu produk dari OT dengan ciri khasnya kuahnya yang cukup kental. Nah, cukup memorable bagi saya sendiri. Namun sangat disayangkan produk yang satu ini harus ditarik dari pasaran hingga hilang, tidak ada lagi ya. Hanya sekitar beberapa tahun saja mie kare ini ada di pasaran. Dan untungnya dari perusahaan lain itu dari Wings Food dengan produk mie sedapnya membuat produk serupa ya dengan varian mie sedap kuah mie sedap kari ya, mie sedap kari spesial dengan kuah kari kental yang masih bertahan hingga kini. Dalam perkembangannya untuk segi rasanya memang agak-agak beda ya untuk dari yang mie sedap ini. Dulu memang begitu kental, tapi sekarang nggak terlalu kental-kental sekali seperti dulu ya. Dari varian rasa mie-nya. Namun setidaknya itu bisa mengobati kerinduan kepada produk mie dengan kuah kari yang kental yang dulu pernah ada di pasaran. Ya, seperti itulah mungkin produk-produk yang kembali reborn atau reinkarnasi yang hadir lagi di pasaran setelah sekian lama hilang dari peredaran. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di Bahas Produk lainnya. Bye!